Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4 bahkan lebih ganas dari binatang buas ganas. Chu Feng pernah mendengar tentang Fiercebeas yang terkenal itu. Mereka adalah tipe makhluk yang bisa berkultivasi. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka, dan mereka berhubungan dengan 9 tingkat kultivator bela diri di alam roh. Namun, dari rumor yang beredar, kekuatan Fiercebeas peringkat 3 jauh lebih kuat daripada seorang kultivator bela diri yang berada di alam roh tingkat 3, dan Fiercebeas peringkat 3 bahkan dapat dibandingkan dengan para pembudidaya di alam roh tingkat 4. Itu sebabnya meskipun itu Chu Feng, dia tidak berani menjadi sombong. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama, dan ketika dipicu, Fiercebeas akan muncul. Bang, tiba-tiba, suara keras bergema dan pintu batu yang mengunci Fiercebeas mulai terbuka. Aneh, aku bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu batu itu terbuka? Chu Feng tercengang. Asteris bang 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 bang, asteris tapi segera setelah itu, 40 pintu batu di sisi aula utama semuanya terbuka. Itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu batu itu, sepasang mata merah darah terbuka dan haus darah yang besar memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon kan? Chu Feng mengutuk. Dia dengan jelas mendengar bahwa di putaran terakhir setiap ujian akan ada satu Fiercebeas. Tapi situasi apa ini? Wah, gelombang. Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena di depan matanya, bayangan padat melompat keluar dari pintu batu dan memasuki aula utama. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa bentuk makhluk itu mirip dengan harimau namun ukurannya 2 kali lipat. Seluruh tubuh mereka berwarna hitam legam dan Anda dapat melihat cakar dan gading mereka yang seperti pisau, serta sepasang mata mereka yang berwarna merah darah. Ada total 40 Fiercebeas, dan karena penampilan mereka tidak terlalu berbeda, mereka seharusnya berasal dari jenis yang sama. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan ada garis aneh di dahi mereka. Jelas sekali, itu adalah tanda pangkat mereka. Wah, gelombang. Tepat pada saat itu, salah satu Fiercebeas menggeram dan mengalihkan pandangannya ke arah platform tinggi di bagian terdalam aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua Fiercebeas diarahkan ke platform tinggi dan mereka mulai ngiler. Sial, kamu perampok. Melihat itu, Chu Feng marah. Bagaimana dia bisa membiarkan binatang buas ganas ini mengambil harta berharga itu? Dengan kutukan, dia bergegas menuju peron. Wah, gelombang. Saat Chu Feng memasuki aula utama itu dengan cepat menarik perhatian Fiercebeas. Itu cukup baik baginya. Sebanyak 40 Fiercebeas semuanya secara bersamaan menyerah pada rumput Saint Spirit, dan mereka semua mengepung Chu Feng dan menyerangnya. Seolah-olah bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Bergerak. Fiercebeas peringkat 2 menyerang secara langsung. Tapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia meledakkan kepalanya. Ia bahkan tidak mampu bertahan dalam satu serangan pun. Namun, di saat yang sama, beberapa Fiercebeas mengelilinginya dan menyerang. Niat membunuh yang mengerikan sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh gemetar. Tapi Chu Feng tidak panik. Dia sekuat monyet, melompat ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan bolak-balik di antara kerumunan Fiercebeas. Setiap kali dia menyerang, setidaknya ada satu Fiercebeas yang mati. Pada saat itu, dibandingkan dengan Fiercebeas yang kejam, Chu Feng adalah monster yang lebih menakutkan. Setiap bagian tubuhnya seperti senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun Fiercebeas berkulit kasar dan berdaging tebal, mereka tidak dapat menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dapat merasakan bahwa tidak hanya energi spiritual yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya, ada juga petir ilahi 9 warna yang dia sukai dan benci. Petir ilahi inilah yang memberinya kekuatan yang gitu kuat dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Gerar saat Chu Feng membunuh dengan marah, geraman tajam datang dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia terkejut. Cakar tajam dari Fiercebeas besar sedang menuju ke kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain karena sedikit lebih kuat dari Fiercebeas lainnya. Jika dia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Chu Feng secara refleks melompat mundur saat dia berusaha menghindari cakar besar itu. Tapi kecepatan cakar itu terlalu cepat. Meskipun otak Chu Feng menghindari kerusakan, cakarnya masih mendarat di dada Chu Feng. Ah, gelombang-gelombang, 5 luka berdarah robek di dadanya dan rasa sakit yang mematikan membuat Chu Feng menangis keras. Aku akan mencabik-cabikmu.
Selain merasakan sakit, Chu Feng bahkan lebih marah. Dia sudah melihat ada 4 garis di dahi Fierce Beast yang menyerangnya, menandakan bahwa itu adalah Fierce Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa diragukan lagi orang itu akan berbalik dan lari. Siapa yang peduli jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama? Kekuatan Fierce Beast tidak diragukan lagi akan lebih kuat dari kekuatan manusia. Tapi Chu Feng tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan dengan gilanya menerkam ke arah Fierce Beast itu. Gerakan yang tidak mempedulikan nyawanya bahkan membuat Fierce Beast yang tidak cerdas itu ragu-ragu secara tidak sadar. Dentang. Saat Fierce Beast ragu-ragu, Chu Feng dengan kuat mendaratkan pukulan di dahinya. Namun tidak terjadi ledakan darah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, terdengar suara keras, seolah baja dan besi bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari tinjunya, dan seolah-olah pukulan itu tidak mendarat di kepala Fierce Beast, melainkan mendarat di dinding tembaga dan besi. Wah, gelombang. Pukulan Chu Feng bukanlah masalah kecil. Fierce Beast meratap dan bahkan mundur beberapa langkah. Jelas sekali ia juga merasakan sakit. Mati untukku. Melihat serangannya berpengaruh, Chu Feng tidak menahan diri lagi. Mengayunkan tangannya, gambar pukulan yang memenuhi udara terbang ke segala arah dan tinjunya yang berat seperti badai. Mereka terus-menerus meninju tubuh Fierce Beast. Harus disebutkan bahwa kekuatan ledakan Chu Feng terlalu kuat. Di bawah serangan gila itu, Fierce Beast yang beberapa kali lebih besar darinya didorong mundur. Fierce Beast lain yang ingin melancarkan serangan mendadak padanya juga pasti menerima pukulan, dan terbunuh gitu saja. Pada akhirnya, ke-40 Fierce Beast dibunuh sepenuhnya oleh Chu Feng. Sejumlah besar mayat dan kepala berada di area asing, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh Fierce Beast peringkat 4 masih utuh. Namun, otak besarnya dikempiskan oleh Chu Feng saat masih hidup. Hu. Chu Feng saat ini berdiri di genangan darah dan dia terengah-engah. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan Fierce Beast peringkat 4, luka yang ditimbulkan dari yang lainnya hanyalah memar sederhana dan bahkan tidak mencakarnya. Seberapa kuat tubuh menakutkan ini? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan Chu Feng pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fierce Beast itu, dia merasa memiliki baja untuk tendonnya dan besi untuk tulangnya. Tubuh itu melampaui batas kemampuan manusia, dan sekali lagi, dia mengenali keistimewaannya. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform yang tinggi. Tanpa melihatnya, dia mengambil buku keterampilan bela diri dan rumput Saint Spirit. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup itu. Dia kembali ke arah asalnya dan masuk kembali ke tahap mekanisme. Sebelum Chu Feng pergi lama, di dalam ruangan batu yang menutup Fierce Beast, selusin bayangan keluar. Orang yang memimpin adalah Surou. Pada saat itu, apakah itu Surou atau orang tua, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat Chu Feng terus-menerus memukul Fierce Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tapi membayangkan gitu banyak Fierce Beast yang kuat hanya dibunuh oleh satu pemuda, sungguh tak terbayangkan. Penatuali, siapa anak itu? Surou bertanya. Penatuali tidak menanggapi. Dia melihat ke arah tetua lain di belakangnya, tapi semua tetua menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu siapa nama murid yang luar biasa itu. Alis Surou berkerut, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Ada terlalu banyak murid pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, maka kita, wajah Penatuali penuh dengan ketidakberdayaan. Apapun. Cepat cari tahu tentang latar belakangnya lalu ceritakan padaku. Juga, jika dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, biarkan saja sesuai keinginannya dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya. Surou menginstruksikan. Maumu. Penatuali dan yang lainnya menanggapi dengan hormat. Saat menghadapi tetua pelataran dalam ini, mereka tidak berani bersikap tidak hormat. Surou melihat secara mendalam dan penuh arti ke arah mana Chu Feng pergi, dan baru kemudian dia memasuki ruangan batu sambil merenung.